Lalu tiba-tiba kemarin ya Allah, aku berkali-kali nih saya ngasih obatnya dulu baru penyakitnya. Ya udah nggak apa-apa, kalau penyakit cerita aku sudah tahu ya. Oh, katanya ini. Oke. Nah, diabetes mellitus. Saya dari obat anti diabetes mellitus bukan diabetes insipidus ya. Kalian belajar sendiri apa bedanya mellitus dan insipidus. Ya, diabetes mellitus ya merupakan kelompok dari penyakit metabolik yang ditandai hiperglikemia ya, yang disebabkan karena defek pada sekresi insulin ya, aksi insulin yang otak bisa keduanya ya. Nah, terutama misalnya diabetes tipe 2 yang kalian ketahui masalahnya ada pada resistensi insulin. Artinya apa resistensi? Sebenarnya dia pada awalnya bisa memproduksi, tetapi selnya itu tidak sensitif. Akhirnya apa? Insulinnya tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Ya. Oke, ini menurut Diabetes Care ya, ada yang menurut ini 2019 ya. Saya kemarin sempat cari-cari ada nggak Polidium ya yang kita ini yang terbaru tentang laksana DM, saya belum menemukan ya. Kan nemu. Malah nyari orang ya. Ya udah nanti mungkin ya dokter Medi mungkin ngasih ya pedoman yang baru. Tapi saya rasa kayaknya nggak jauh beda. Oke, nah diabetes yang pertama yang tipe 1, ada tipe 1 dan tipe 2. Bedanya apa deh? Tipe 1 yang absolut dia tidak bisa memproduksi insulin. Tipe 2 bisa diproduksi, tapi ada resistensi insulin istilahnya ya. Itu ya. Jadi dampaknya kemana? Ada jaringan adiposa yang terdampak, muscle, liver, termasuk ginjal. Ya, jadi makanya ada obat-obatan yang dia bekerja di beberapa organ ini. Nah, ini adalah kriterianya ya. A1C itu HbA1c. HbA1c kan melihat glukosa dalam waktu 3 bulan terakhir ya. Dikatakan HbA kok lebih dari sama dengan 6,5%. Misalnya saya kalau misalkan lagi iseng-iseng ya punya uang lebih dulu coba cek lab ya. Anak jam sekarang tuh bisa aja dia diabetes. Ya, yang paling suka minum kopi, suka minum teh, suka minum manis-manis, samsam. Oh sekarang suka samsam ya. Samsam. Nah yang lain ya, itu yang di atas nggak jual manis-manis kok ya kayaknya ya, soalnya goreng-goreng semua ya, kolesterol malahan. Ya itu kebanyakan sih ya, itu sekitar 6,4 itu kan 6,4, 6,3 harus dikatakan ya. Ya. Terutama misal kalian punya orang tua yang memang punya DM, dia gennya akan semakin cepat diturunkan pada anak yang mengalami obesitas ya. Oke ya, FTG ini apa deh? Tes apa deh ini FTG? Gula darah, puasa, GDP ya, lebih dari sama dengan 126. GD2-PP nya lebih dari sama dengan 2. Ini saya rasa harus hafal ya. Meskipun nanti kamu saat ujian nasional, CBD nasional, UKM PDBD tetap akan ada nilai lab normal ya. Ini kan sekarang masih coba ini ya inisiasi ya, beride kalau ujian kalian CBD itu dikasih panel untuk lab normal. Jadi persis mau dibikin persis seperti UKM PDBD. Jadi sebenarnya nggak perlu hafal ya. Nah selama ini kan nggak ada kan, tapi di soal dikasih keterangan gitu ya. Nilai normalnya berapa atau enggak? Oh enggak. Kayak nggak apa-apa, bisa belajar ya. Oke, ini ya untuk kriterianya. Nah ini sama juga, akhirnya kriterianya belum terjadi benar-benar ya. Kalau dikatakan diabetes, kalau dia 5,1 sampai 6,4. HbA1c normalnya kurang dari 5,7 ya. Cek aja deh, nggak mau masuk sekali juga nggak masalah kalau misalnya cek ya, cek kopi lipid, cek gula darah ya. Nah ini perlu kalian tahu ya, ada 4 macam jenis diabetes ya. Jadi tipe 1 ada, tipe 2 dan juga bodi. Yang mirip adalah tipe 1 dan LADA ya, sama-sama mereka keduanya sama-sama autoimun ya. Makanya pemeriksaan GAD dan pemeriksaan C-peptide-nya dia pemeriksaan GAD sama pemeriksaan IgA. Nah untuk antibody sini ya, itu bisa positif. Mungkin kalau di soal ya dikatakan pasien ada diabetes dan lain sebagainya, usia muda, IgA-nya dia positif, arahnya kemana? Tipe 1. Tipe 1 di sini kan dia bilang all ages ya, tetapi biasanya pada anak-anak atau usia dewasa muda. Bedanya apa sama lain autoimun diabetes ini yang atas ini, yang LADA ini? Bedanya adalah kalau yang LADA biasanya usia lebih dari 30 tahun.
Dua-duanya sama-sama auto anti-aging, ya. Kemudian apa yang bedakan tipe 1 sama tipe 2 selain dari karena penyebabnya atau fisiologinya? Kalau lihat si peptide-nya. Si peptide-nya kalau saya tipe 1 sama lambda cenderung dia rendah, tapi kalau saya tipe 2 dan kemudian dia normal. Jadi paling sering deh langganan itu mau kayak PBB, paling sering dikeluar HAD, ICA, pemeriksaan si peptide, saya itu bisa keluar. KAD adalah satu asid basis diabetes. Mana yang paling besar kemungkinan kena KAD? Yang mana? Tipe 1. Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat gangguan kesadaran atau hiperglikemi ya, gula darahnya lebih dari 500 gitu kan, arahnya berarti ke KAD. Kamu lihat aja usianya dia muda, ya udah, gak usah pikir panjang, pasti tipe 1. Memang paling sering ya, prevalensi yang tipe 1. Ya. Nah, kalau misalnya tipe 2 tadi ya sudah yang MODY, bedanya kalau misalnya itu usianya dia kurang dari 25 tahun. Ya, dan lihat si peptidenya dia normal. Biasanya penyebabnya karena karena mutasi genetik. Bedanya itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya sudah punya diabetes gitu ya, misalnya orang yang 25 tahun sudah punya diabetes, itu bisa diturunkan ke anaknya. Gitu. Ya, karena sifatnya genetik. Beda seperti yang tipe 1 dan ada yang auto antibody. Ya. Oke, sekarang yang tipe 2 ya. Kalau yang tipe 2 normalnya, kalau misalnya mau makan satu potong cake seperti itu, ya kan? Kalau misalnya dia kondisi normal itu namanya euglycemia, ya, gula darahnya dia normal. Normalnya insulinnya dia akan berdekatan dengan reseptornya. Suaranya jadi double gitu ya. Ini ya, yang merah-merah ini adalah reseptornya. Ya, mungkin agak kecil dikit ya. Ini adalah reseptor yang pink-pink begini. Terus ini adalah insulinnya. Ya normalnya apa? Insulinnya cukup, reseptornya apalagi. Jadi tempat berdekatannya dia cukup. Itu orang normal, ya seperti itu. Normal diet. Nah, suara saya kurang kenceng lah. Nah, kecilin aja deh. Nah. Suara saya kurang kenceng lah dek. Maksud saya? Udah ya. Ya saya kerasin aja mas, aku kecilin. Saya udah paket nanti. Udah ya, oke. Kalau misalnya yang normal, diet seperti ini, insulinnya cukup, reseptornya kan juga cukup, ya kan? Nah, kalau misalnya pada pasien yang obesitas, seperti ini, kamu lihat reseptornya kan cuma sedikit, yang available, yang ada. Sedangkan insulinnya tinggi. Kenapa? Karena pada pasien obesitas itu terjadi apa? Gangguan signaling pada selnya, sehingga merasa reseptornya merasa ada gangguan sinyal, akhirnya dia diinternalisasi. Dia kurang sensitif, gak sensitif karena apa? Pada pasien dengan obesitas itu banyak sekali proses inflamasi, oksidasi dan lain sebagainya di sini. Yang menyebabkan apa? Reseptornya terinternalisasi. Akhirnya merasa tubuh, loh aku kurang insulin. Beta pankreas yang menghasilkan banyak insulin, makanya terjadi hiperinsulinemia kompensatorik. Karena merasa selnya nggak dapetin, gulanya kok masih tinggi, insulinnya diproduksi banyak, tapi sekarang reseptornya tersedia hanya sedikit, ya, begitu ya. Oke, nah ini ya, kalau misalnya ada yang di atas itu adalah normal kan ya, cocok ya, insulinnya dikeluarkan sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya pada orang yang obesitas ya, insulinnya nggak cukup, padahal gulanya dia tinggi, baru dikasih obat untuk insulinnya dia naik, gulanya turun. Oke, nah sekarang kita mau bicara tentang obat diabetes tipe 2. Ya, ada 2 ya, insulin dan non insulin. Ya, nah insulin itu terbagi menjadi 3 menurut waktunya, waktu kerjanya. Ada yang rapid atau short. Yang rapid short ini beda. Kalau misalnya rapid itu hitungannya kurang lebih 30 menit konsepnya. Tapi kalau misalnya rapid, yang misalnya short itu sekitar 30 menitan. Ya. Ada yang intermediate, ada yang slow, ada yang long acting. Yang long acting itu bahkan durasi kerjanya bisa sampai 48 jam. Ya, nah ini contoh-contohnya ya. Ada Lispro, regular, ya, NPH, LT, dan Glargine. Ya. Nah, insulin ini kalau misalnya kalian terjun ke lapangan ya, terutama kayak misalnya ke masyarakat desa gitu ya, disuruh pakai insulin, pasti nggak mau karena merasa kayak takut ginjalnya rusak. Nah, aneh itu ya, takut ginjalnya rusak atau merasa insulin itu adalah obat luar obat asing yang kayaknya berbahaya buat tubuh. Nah, itu perlu pakai edukasi
Indikasinya gimana? Nah, insulin kan sebetulnya memang dihasilkan pada tubuh kita secara endogen kan memang ada, dan ini ada tambahan dari luar. Ya, jadi memang kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang percaya mitos seperti itu, nanti yang kalian meluruskan mitos tersebut. Ya, memang kalau misalnya dia harus indikasi pakai insulin, ya memang harus pakai dengan caranya kalau bisa menghasil dia mau pakai, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya non insulin ada yang insulin sekretator, artinya apa? Dia yang bisa mencetuskan, menginduksi sekresi dari insulin. Namanya dari insulin sekretator. Ada dua golongan obat, sulfonyl urea dan non sulfonyl urea. Ya, mungkin kalau misalnya kalian tahu ya obatnya orang tua, siapa namanya glibenclamid, glipepil, glifazid, gliburit namanya glibenclamid ya. Banyak glifizid ya dan sebagainya ya. Glifizid itu adalah yang sulfonyl urea. Kalau misalnya non sulfonyl urea itu berarti dan belakangnya adalah glimidnya dan aklimid yang sebagainya ya. Jadi kalau misalnya insulin yang sekretator, yang sulfonyl urea ini nggak enaknya apa deh? Nggak enaknya tuh efek samping yang pertama ada dua. Yang mudah sekali terjadi hipoglikemia dan kenaikan berat badan. Jadi kalau misalnya di soal atau kalian ketemu saat pasien, pasti udah bingung banget. Apakah kamu memberikan sulfonyl urea? Jangan, kamu bimbang nanti. Ya, karena itu tidak meningkatkan berat badan. Ya. Oke, kemudian dan dia juga nggak boleh kalau memberikan ada resiko yang tipe 1, tipe 1 juga ada resiko tipe 3 karena dia dari awal sudah pakai insulin, ya. Jadi resiko hipoglikemia akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah tipuannya adalah tinggi pertamanya, ya. Sama kalau saya pada kolesterol, pada pertamanya adalah 1, ya. Obat yang dapat pilihan kemarin, ya. Ini pertamanya kalau obat anti diabetes, obat ini pertamanya adalah metformin. Apapun penyakitnya obatnya metformin ya. Ya kecuali ya kalau kita TP sampai ya obat diberikan itu ya. Ada beberapa yang nggak boleh juga dengan metformin. Ya, tapi jauh ini metformin juga memiliki efek terapeutik yang banyak. Sama seperti statin, dia anti-inflamasi, dia pokok, dia anti-fibrotik, ya kan? Dan dia kenapa dia menjadi pertama karena secara cost effectiveness dia lebih murah. Dan pasti ada di semua vaskes manapun, dari fair, di kota masih ada. Kenapa dia dipilih di minggu pertama? Ya, itu metformin ya. Metformin diaktifasi AMPK atau meningkatkan AMPK. Kan pada dasarnya kalau misalnya terjadi diabetes mellitus ya, gulanya kan di sirkulasi tinggi. Di sel itu kan merasa kurang gulanya. Akhirnya apa? Hepat tuh dia membuat gluconeogenesis. Jadi membuat gula, memecah lipolisis, memecah asam lemak menjadi FFA, fatty acid. Karena apa? Merasa gulanya kurang, ya. Terus salah satunya juga penyebabnya kenapa kok bisa diabetes itu karena transporternya yang namanya GLUT4 itu juga tidak sensitif. Yang seharusnya GLUT4 itu yang membantu insulin masuk ke sel ini nggak bisa, gitu ya. Metformin bisa memperbaiki itu. Ya, bisa memperbaiki transporter GLUT4 dan dia bisa menurunkan gluconeogenesis, menurunkan gluconeogenesis termasuk lipogenesis juga, ya. Oke, terus kemudian akarbosa atau alpha glucosidase inhibitor, ya, dia dihasilkan di transporter intestin. Jadi dia kalau misalnya dibuatin kan dia kerjanya di liver, ya. Kalau misalnya yang akarbosa dia di intestin, ya. Jadi ada yang namanya enzim alpha glucosidase inhibitor, ya. Oke, terus kemudian ada thiazolidinedion, termasuk ada dioxidase atau sibutrazone, ya. Camlimitide ini enggak saya ajarkan ya, karena tidak ada dalam Kemenkes, tidak ada dalam Kemenkes. Incretin modulator itu artinya dia bisa menghasilkan mirip seperti hormon endogen, incretin namanya, yang dia bisa meningkatkan insulin tapi bisa menurunkan glukagon. Jadi kalau kalian dengar hormon incretin itu artinya dia bisa meningkatkan insulin dan menurunkan glukagon. Ya. Ada dua jenis obatnya, GLP-1 analog dan GLP-4 inhibitor. Ya. Nah, GLP-1 ini yang start of the year ini ya, yang beberapa teman yang mungkin orang di sekitar kalian yang banyak yang membuat apa ya, menurunkan berat badan itu dengan obat GLP-1 analog. Ini kadang obat DM, ya, tapi dia efek untuk bisa menurunkan berat badan cukup signifikan, ya. Terus yang terakhir ada SGLT2 inhibitor. Ini satu-satunya obat yang kerjanya di mana ginjal.
Soalnya belakangnya ada glifosidnya, ya. Kalau yang di ini kalau belakangnya ada glikinnya, ya. Kemudian terapi tujuannya adalah menghilangkan keluhan, tapi jangka pendeknya, jangka panjangnya mencegah dan menghambat perbentukan penyakit mikro dan makro angiopati. Jadi sering keluar nih deh, sering di soal-soal ya apa jenis mikro angiopati sama makro angiopati ya sering keluar gitu ya. Ya gambar masuk yang mana, mikro atau makro, retinopati masuk yang mana? Ada sebelahan ya sering keluar. Tujuan akhir pengelolaan dan menurunnya mobilitas dan mortalitas DM. Ya intinya kan kalau misalnya ada masuk diabetes mellitus, diabetes dan jangka panjang, intinya kan kamu mencegah supaya dia tidak terjadi komplikasi. Karena komplikasi kita itu mikro dan makro tadi, ya. Makanya kalau misalnya keluarga kalian yang punya diabetes ya, kalau kemana-mana harus pakai alas kaki. Karena nggak gitu gampang luka, lukanya sulit sekali sembuhnya, ya. Karena apa? Ada terjadi neuropati, dia nggak merasa kalau ada luka misalnya, karena kebal kakinya. Ya, kalau udah seperti itu, lumayan lama ya kebutuhannya. Oke, terus kemudian ya ini rekomendasinya ya infusi insulin secara intravena yang merupakan yang terbaik dalam meraih sasaran glikemik dan insulin. Ya ini menurut diabetes sekian. Ya. Oke, sebetulnya kalau misalnya kalian lihat ya insulin kerja panjang itu bisa diberikan ya atau insulin basal namanya. Jadi insulin kerja panjang yang long acting tadi itu nama lainnya adalah insulin basal. Dia diberikan pada pasien dengan GDP-nya yang tinggi. GDP adalah gula darah puasa. Kalau misalnya gula darah 2 jam postprandialnya dia lebih tinggi, maka kamu berikan short acting atau rapid acting. Intinya begitu. Ya, kalau misalnya dia sudah diterima dengan 1 OAD nggak membaik atau 2 OAD dengan dosis maksimal nggak membaik, maka waktunya pakai insulin. Ya, kamu cek dulu mana yang lebih tinggi. Kalau GDP-nya dia masih tinggi, maka kamu kontrol dengan insulin yang long acting dengan insulin basal. Insulin basal artinya dia bisa meningkatkan atau mempertahankan insulin dengan konsentrasi yang tetap selama 1 hari penuh. Makanya kenapa dia long acting kerjanya panjang. Kapan cara nyuntikannya? Sebelum tidur 1 kali, sebelum tidur malam. Kalau misalnya yang rapid atau yang short acting itu bisa dibilang 3 kali. Berdasarkan waktu mau makan, kan postprandial. Dia bisa menurunkan gula darah 2 jam setelah makan. Yang intermediate kapan? Intermediate sejujurnya sudah tidak digunakan lagi. Ya, biasanya pakainya ya sudah. Kalau intermediate biasa diberikan 2 kali. Ya bisa sebelum makan ya dan mau tidur. Ya. Tapi sekarang udah nggak di ini lagi karena harganya juga lumayan mahal. Dia tidak terjadi banyak vaskes ya. Makanya sering digunakan biasanya basal atau yang postprandial. Ya. Oke, ini indikasi insulin ini wajib kamu hafalkan ya. Apa seseorang itu betul-betul masuk insulin? Kapan kayak enggak waktu itu aja. Ya, yang pertama jelas BMI yang absolut aja. Dia nggak bisa menghasilkan insulin ya. HbA1c kalau dicek dia lebih dari 7 dan sudah menggunakan 1 atau 2 OAD dengan dosis yang cukup maksimal. Nggak tertolong, ya maka kalau berikan insulin. Biasanya mulai dari insulin yang basal, tapi tetap cek labnya ya. Kemudian HbA1c diperiksa lebih dari 9 ya, atau tidak lebih dari 9 kalau saya 9, apalagi dia ada komplikasi langsung aja kasihin insulin ya. Penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemia dan sebagainya, termasuk apa gestasional DMD, gestasional ini ya, DMD ya, diabetes gestasional itu juga harus diberikan insulin. Misalnya dia mau misalnya, atau misalnya dia sudah punya diabetes yang kemudian dia hamil, maka wajib berarti semua OAD harus pakai insulin ya, dan lain sebagainya. Termasuk tadi operatif, misalnya dia gula darahnya tinggi sampai 300 atau 400, sedangkan dia harus cito operasi, berarti harus turunkan segera kan, maka harus diberikan insulin. Nah ini adalah mekanisme ya dari insulin yang beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sekresi dari insulin. Nah, kita lihat baca. Nah ini macam-macamnya yang ada 3 macam, ada basal, prandial dan juga premix ya. Kalau yang basal dari waktu kerjanya ada yang kerja menengah, panjang, ultra panjang dan panjang. Kalau kalian lihat paling panjang ada sampai 48 jam ya. Oke, makanya dia harus diberikan karena dia kerja panjang, karena dia basal, mengontrol yang konsentrasi yang insulin supaya tetap ya dalam waktu 1 hari, maka biasanya diberikan 1 kali aja ya. Kalau misalnya prandial ini ada yang short acting, ada yang rapid acting. Kalau yang rapid konsepnya bisa kurang dari 15 menit ya. Kalau kerja pendek kurang dari sekitar
istirahat 30 menit. Ya, biasanya diberikan kapan? Kalau saya kalian lihat orang kerjanya kita 8 jam atau 6 jam, maka diberikannya bisa 3 sebanyak dia makan. Ya, diberikannya kapan sebelum? Kalau misalnya kerja cepat, sangat cepat, maka kamu berikan ya jangan sampai lama-lama, ya 5 sampai 10 menit sebelum dia makan. Karena kan dia cepat konsepnya. Kalau misalnya dia short acting, maka 3 menit sebelum dia makan baru disuntik. Gimana sih cara nyatakannya insulin? Yang banyak lemaknya. Yang banyak lemaknya. Ada banyak lemak di pipi, apa? Perut, lengan atas, paha. Bagian lateral. Ya. Terus mana lagi? Lengan atas, lengan bagian luar. Luar, ya. Atas bukan darah deltoid. Di sini. Terus setelah itu di paha, Paha. bagian luar dan Luar atas. atas. Ya, itu ya. Dan nyuntikannya jangan di tempat yang sama terus, bisa terjadi apa? Irigasi. Ya. Dan kalau misalnya kalian nanti diajari cara resepkan insulin itu dengan needle-nya juga, karena needle-nya harus ganti. meskipun orang-orang pada dasarnya biasanya pakai dosis 3 kali gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling bagus ya setiap kali nyuntik ganti, setiap kali nyuntik ganti gitu ya. Tapi kalau nggak cover segitu banyak ya sama BPJS ya. Oke, kemudian ada yang premix ya, dia campuran antara reguler dan juga intermediate ya. Oke, jadi ada intermediate ya, yang campuran ya, campuran dengan GLP-1. Tadi ya GLP-1 bisa diberikan pada pasien DM dan dia obesitas. Masalahnya GLP-1 tidak di-cover oleh BPJS. Ya, yang BPJS itu yang paling sering ya cuma anggap dibuangnya sulfanya urea, terus sampai elek yang terus obatnya. Makanya kalau kalian tahu, bah kalian orang tua, mau Pak D, Bude, Pak Le, atau siapa gitu ya, udah tahu pakai itu terus ya 10 tahun, gula darah tetap tinggi, jadi waktunya ganti. Ya, kebanyakan orang desa itu ya manut itu terus, bahkan nggak pernah kontrol, merasa kayak dengan itu aja sudah kontrol, nggak ada keluhan tambahan, ya pasti sudah bagus gulanya. Ternyata enggak, misal dia dari tukangnya nggak sembuh-sembuh, tapi kan gulanya pasti tinggi, ya. Terus ada komplikasi yang muncul, nah itu udah saatnya harus kan. Makanya kenapa kalau saya dulu tuh setiap bulan tuh pasti harus kontrol. Pasien-pasien dengan kronis seperti harus kontrol setiap bulan untuk cek gula darah, biasanya di dokter keluarga atau masuk primer. Ya. Oke, ini ya cara kerjanya ya. Kalau misalnya yang kerja panjang, kalau melihatnya warna hijau, hijau atau biru deh. Itu biru, kamu lihat ya, waktu kerjanya panjang sekali. Jadi dia pertahankan supaya insulin tetap tinggi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke non insulin. Non insulin ada insulin sedang tadi yang limit, ya, atau non sulfonylurea dan sulfonylurea. Dan cara kerjanya bagaimana? Dia akan menutup kanal kalium. Kalau kaliumnya dia tutup, depolarisasi, kalsiumnya masuk intrasel. Kayak kemarin dulu deh, ya, kalsium masuk intrasel pasti terjadi eksositosis. Yang keluar apa? Insulin. Ya, intinya begitu ya. Kemudian yang dibuat tadi metformin aktivasi AMPK tadi dia bisa menurunkan gluconeogenesis, lipolisis, lipogenesis dan lain sebagainya. Dia solidindions ya, ini agonis pipar gamma ya. Kayak apa deh obat apa ini? Beza, fibra kemarin pipar alpha, yang ini pipar gamma ya. Golongan apa? Glitazol, belakangnya ada glitazolnya ya. Apa lagi? Jadi zaman saya dulu memang sosial kalian ini kayak susah banget menghafal ini ya. Kayak susah gitu ya, padahal sebenarnya nggak susah ya sebetulnya. Susah ya. DPP4 inhibitor itu yang belakangnya namanya gliptin, ya, belakangnya gliptin, sitagliptin, ya. Terus yang mungkin yang paling menarik adalah GLP-1 itu tadi ya, yang saya kemarin tuh pernah kakak kelas kalian ya, yang dia pokoknya obes, dia tahu banget apa berarti obesitas ya. Begitu GLP-1 itu langsung ngerti ya GLP-1-nya, karena memang obat anti obesitas. Kemarin jadi nggak terbukti. Gimana cara kerjanya? Nah itu dong. Itu dong. Masalahnya di situ. GLP-1 ya, ini memang baik banget, tapi ternyata per tahun ini itu semakin banyak mendapatkan efek sampingnya. Jelas ya obat instan nggak mungkin dong nggak ada bahaya yang mengancam gitu ya. Mau pengen instan ya pasti banyak juga efek sampingnya gitu. Yang mau bariatrik pun juga banyak sekali efek sampingnya. Bariatrik pun ya, dia mau potong kompas langsung bariatrik. Seumur hidupnya harus minum vitamin dan minum zat besi, Fe, karena banyak yang dilakukan
kerja seperti Armatus ya. Armatus dia bagus sekali menggunakan yang 2 jam PT, jadi 2 PT. Tapi tetap ya dia ada sebagai alternatif. Ini pertama tetap utamanya adalah metfor. Ya. Oke, terus kemudian ada SPLT itu tadi ya yang bekerja hanya di ginjal. Nah ini ya, kalau misalnya kalian lihat ya, metformin dia kerjanya di liver. Berarti ya dia menurunkan gluconeogenesis supaya tidak dipecah terus menjadi gula. Ya, kalau misalnya dia zondidion ya, dia lipar gamma, dia kerjanya di mana? Di adiposit, di skeletal, di liver juga ada. Ya. Terus kemudian kalau misalnya SGLT itu dia kerjanya di ginjal. Ya. GLP-1 kerjanya di mana? Intestin, sama seperti alpha glucosidase inhibitor. Ya. DPP4 sama juga. DPP4 itu intinya DPP4, protein DPP4 itu dia yang menginaktivasi GLP-1. Makanya kenapa obat GLP-1 itu biasanya efeknya hampir mirip seperti DPP4 inhibitor. Karena DPP4 inhibitor hanya untuk memperpanjang kerjanya GLP-1. Gitu ya. Ya, tadi sebelumnya kuliah tadi. Oh, ada kuliah kan? Oh, ya. Karena memang ibu hari ini ya, kenyang hanya untuk DM aja ya. Pastikan ada space cukup ya. Cukup. Karena banyak sekali obatnya ya. Sulfonylurea itu kerjanya di mana? Di kanal kalium, kanal potasium. Ditutup sama dia. Intinya nanti dia akan menginflak kalsium intrasel ya. Sehingga mengisositosis insulin. Nah, dia termasuk apa deh? Sulfonylurea termasuk insulin sekretase. Insulin sekretase ada berapa? 2. Apa? Sulfonylurea dan non-sulfonylurea. Non-sulfonylurea belakangnya ada apanya? Limit atau pilintok ya? Pakai limit ya. Oke. Nah, tadi efek sampingnya apa yang daerah dari sulfonylurea? Peningkatan berat. Jadi kalau berat badannya naik, bisa kasih alternatif obat apa? Ya sebelum itu ini pertamanya apa dulu tadi? Metformin. Karena metformin tidak berpengaruh terhadap berat. Tapi kalau saya ada obesitas dan dia ada uang lebih, maka berikan GLP-1 Oke ini ya, sama ya. Dia lebih bagus kalau misalnya diberikan tanpa adanya makanan, ya. Jadi diberikan sebelum makan. Oke, terus setelah itu, nah ini apa yang dikasih? Jangan diberikan pada dosis ke-1, pregnancy, laktasi dan sebagainya. Jelas kalau pregnancy tadi harusnya diberikan apa? Insulin. Nah, waktu tipe 1 jangan. Waktu tipe 1 itu harus diberikan apa? Insulin. Oke ya, tadi ya, ini udah bumi ya, dengan peningkatan berat ya, termasuknya bisa mengganggu ini tadi obat-obatan ini ya. Obatnya tadi ya, contohnya dihidung itu yang paling sering di mana-mana pasti diberikan dihidung ya. Oke, nah selanjutnya berapa sulfonylurea namanya definisinya ya. Cara kerjanya sama, dia kerjanya di pompa sama potasium ya. Oke, tapi sebenarnya dia dari segi efek samping dia memang didesain minimal efek samping daripada yang sulfonylurea. Jadi dia tidak terlalu banyak meningkatkan berat badan dan tidak banyak menurunkan gula darah. Ya. Terus selanjutnya, nah ini cara kerjanya ya di kanal AATP tadi ya. Jadi revitalisasi, kalsiumnya dia masuk, homeostasis insulin. Nah sekarang hubungannya, nah ini obat dewanya ya. Metformin ya, ini adalah first choice dimanapun mau di diabetes care ya, mau di perkennya jelas ini pertama adalah metformin. Sama dia nggak ada kontraindikasi maka berikan metformin ya. Kecuali kalau metformin sudah sampai dosis lengkap sudah sampai 1000 mg tapi nggak membayar ya maka tambahkan obat lain ya. Yang mekanismenya nggak boleh sama. Metformin itu memiliki antiinflamasi dari imunomodulator ya. Tadi ya memiliki efek pleiotropic. Efek pleiotropic itu adalah efek farmakologis lain selain farmakologis utamanya. Ini ada efek positifnya juga banyak ya. Oke ya, tadi dia mengaktifasi AMPK ya, yang nantinya dia juga bisa berpengaruh terhadap sistem imun ya. Dia tidak berpengaruh terhadap kenaikan berat badan. Jadi pada pasien yang mau kurus, yang mau yang gemuk itu bisa diberikan metformin ini ya. Nah ini ya mekanisme kerjanya. Jadi ketika metformin dia masuk ya ke hepa melalui transportasi oksigen
Ya, dia bekerja di empat ini ya, mekanisme kerja. Ya, yang pertama membuat nomor satu di mitokondria. Kalau misalnya kalian dulu belajar gluconeogenesis, ya kamu membuat gluconeogenesis kan harus butuh A. Jadi kalau misalnya ini di blok kompleks ini di blok, maka menurutkan ATP. ATP-nya aktif, jadi menurutkan gluconeogenesis. Ya. Kompleks 4 sama dia dihambat. Ya, yang nantinya laktat ini kan dia harus berubah menjadi piruva. Piruva kan berpesan utamanya ya membuat gluconeogenesis, sama dia dihambat. Ya, makanya bisa menggunakan gluconeogenesis. Karena kalau misalnya ini dihambat, laktatnya tetap nggak? Tetap. Bahkan itu diproduksi banyak. Makanya kenapa efek sampingnya adalah asidosis laktat. Ya, itu efek samping dari metformin ya. Terus kemudian yang bisa terjadi ini yang mengenai protein ini ya yang bisa memperoleh ekstraksi dari gluconeogenesis ya. Termasuk dia bisa aktifasi MPK glucosol ini ya, yang artinya dia akan juga berpengaruh terhadap liver steatosis, memperbaiki liver steatosis. Apa ini liver steatosis? Ayo kemarin sudah ini foto fatty liver ya, liver steatosis fatty liver. Ada MAFLD, ada MAFLD. Apa MAFLD? Yang MA kan non alkoholik, kalau MA kenapa ini belum diajari tadi? Belum, atas kapan dengan KTP? Hah? Belum memang. Siapa? Betul? Tadi. Terus siapa? Ada berarti kalian libur tadi, jadi libur kan tadi? Banyak. Wah, kayak liburan tadi. Enak loh coba kayak liburan, ya. Ya nggak apa-apa, itu sesuai waktu untuk kalian ya, sistem kebut semalam. Ya, nah ternyata si metformin dia juga bisa mempengaruhi kerja dari GLP-1 sekresi tadi. Dimana GLP-1 sekresi itu juga bisa sebagai hormon incretin mimetic ya, jadi itu sebagai hormon incretin meningkatkan insulin dan menurunkan glukagon. Jadi malah semakin kompleks banget, bagus sekali mekanisme kerjanya. Nah, ini juga sama ya, intinya dia bisa menurunkan aterosklerosis ya, kematian sel kanker dan lain sebagainya. Ya, ini adalah efek pleiotropic dari metformin. Nah, metformin itu nggak hanya yang obat tablet begitu aja, ada yang modelnya sustained release atau extended release. Artinya apa? Kalau kita minum, itu ternyata bisa dilepaskan secara bertahap, membuat apa konsentrasi dalam darah dia bagus, ya tetap. Ya, sehingga bisa mengontrol gula darah dan waktu yang lumayan lama. Ya. Nah, jadi kalau gula dari kita dosisnya 500 mg, naikkan jadi 250, 1000 mg, atau atur frekuensinya. Ketika sudah maksimal atau ternyata masih tinggi, maka tambahkan obat koadim. Ya, dan juga ada terus combination ya dengan obat-obat ini, tapi saya rasa ini udah ada obat Indonesia. Ya. Terus kemudian, nah ini ada tidak mempengaruhi weight gain dan ternyata dia juga bisa terpengaruh terhadap PCOS. Apa itu? Ovarian syndrome. Pada kasus-kasus yang misalnya infertil ya, karena kedua populasi di sana mereka metformin ada penelitian yang belum bahwa yang terjadi androgen. Karena androgen salah satunya kenapa dia hiperandrogen ya kan? Karena ada sensitif insulin gangguan sensitif insulin. Dan tapi dari bayi maka androgen juga ditekan. Ya. Kemudian kalau efek sampingnya ini ya GI problem. Kali saya cek problem ya. Termasuk laktat asidosis yang lagi ya. Dan satu lagi dia bisa menurunkan kadar vitamin B12. Makanya kalau misalnya yang masuk sudah turun dalam jangka lama gitu ya, ternyata dia mau ada neuropati di sana. Tapi bingung apa bedakan neuropati karena komplikasi dari diabetesnya atau neuropati karena efek samping ya. Ya kan kalau saya dari sisi B12 kan efeknya apa dia neuropati. Oke. Sekarang triazolidin dion. Ya, kalau baca triazolidin dion atau TZD sebenarnya ya. TZD ada roksi dan triazolidin. Ya. Ini obatnya juga bagus banget. Malah sebenarnya dia lebih bagus daripada metformin. Untuk bisa melakukan gluconeogenesis ya, efeknya bisa meningkatkan adiponektin yang tadi ya bisa meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan lipogenesis dan juga mencegah supaya fatty acid tidak dihasilkan ya. Dia terjadi banyak organ, tetapi apa? Dia ada di semua. Terus yang kedua, efek sampingnya juga kan. Makanya kenapa dia tidak dipilih menjadi lini pertama? Makanya kalau kamu misalnya mau merekomendasikan lini pertama, pakai obat ini aja.
Gak mungkin kamu hanya melihat potensi dan efekasinya aja, tapi lihat bagaimana cost effectiveness. Sama seperti kamu melihat pasien ini kan merasa saya nggak mampu atau dia hanya dari BPJS, jangan kamu kasih obat-obatnya mahal, ya. Jadi kita kalau misalnya mau memberikan obat yang rasional tidak boleh dari efekasi dan potensi, tapi dilihat dari safety-nya juga. Obat ini ternyata nggak cukup safety, ya ternyata banyak sekali efek sampingnya. Ya, makanya kenapa lebih disarankan oleh orang ini. Oke, ini merupakan agonis pipa gamma. Ya, jadi juga bisa mempengaruhi metabolisme lipid. Ya, kemudian, nah, dia ini ternyata bisa karena dia bisa mempengaruhi metabolisme lipid, nah, ternyata dia bisa menurunkan trigliserid. Tetapi ada obat yang dia juga bisa meningkatkan LDL-nya. Ya, rosiglitazone ini malah bisa meningkatkan LDL. Ya, TG-nya dia bisa diturunkan, tetapi LDL-nya dia naik. Intinya sama dia deposit lemaknya itu nggak ditaruh di tempat yang biasanya, nggak banyak di lemak visceral. Yang visceral yang bahaya, sampai ditaruh di yang sekutan. Jadi yang dimakan kenapa efek sampingnya dia adalah peningkatan berat. Hasilnya malah tambah gemuk. Karena apa? Deposit lemaknya tinggi. Jadi TG-nya memang nggak dipecah menjadi free fatty acid sama dia, ya, tapi disimpan menjadi bentuk TG. Di mana? Di sel-sel adiposit, ya. Oke, nah. Jadi kesimpulannya obat yang bisa meningkatkan berat badan pada OAD obat apa? Ayo obat apa deh? Nah, sulfonylurea dan DCD dan DCD. Yes, itu yang dapat dua berarti ya. Nah, yang bisa meningkatkan berat badan ada dua ini. Jadi untuk pasien obesitas semuanya berikan dua obat ini. Ya. Oke ya, ternyata itu bisa termasuk meningkatkan berat badan. Sebenarnya bisa karena tadi ya penumpukan lemak dan juga edema. Ya. Nah, ternyata bioimpunitas ini juga bisa dilaporkan ya. Ternyata bisa membuat CA bunyi. Ya, ternyata bisa membuat CA bunyi. Kalau protein itu juga ada protein yang memproduksi tadinya cancer. Jangan seperti G1 nanti. Ya, dulu bagus, mulus yang saya ramping juga kita kena cancer tiroid. Juga nggak bisa, ya kan? Nah, ini ya. Ini adalah cara kerjanya. Ini kan dari mana? Di liver, deposit, ya, kemudian di skeletal muscle dan juga di pembuluh darah. Dan sekarang kalau misalnya di jaringan adiposa, ya, aktivasi dari pipa gamma, itu akan meningkatkan storage dari TG-nya. Jadi nggak dipecah, TG-nya disimpan. Ya. Kalau misalnya di liver, tadi ya dia bisa memperbaiki sensitivasi insulin, ya, termasuk dia akan meningkatkan oksidasi free fatty acid, ya, dioksidasi sama dia. Termasuk dia bisa meningkatkan uptake, ya kan. Terus kemudian di skeletal muscle dia bisa memperbaiki signaling insulinnya. Termasuk di pembuluh darah, ya, ternyata bisa meningkatkan inflamasi dan sebagainya. Ya. Komplit sekali ya, tapi bahaya juga mengancam. Nah, sekarang GLP-1 analog, ya. Ini obatnya tuh bukan obat yang emplean spray-sprayan itu enggak ya. Ini obatnya kotoran. Jadi kayak di koper uang gitu ya. Nah, ini adalah modelnya GLP-1 analog. Ya, jadi bentuknya seperti insulin, dia harus diinjeksikan. Biasanya kapan seminggu sekali. Jadi dalam kurang seminggu kamu nggak makan, nggak mau makan masakannya terus. Ya, memang instan sekali ya. Memang cepat sekali turunnya. GLP-1 analog merupakan hormon incretin. Tadi ya bisa meningkatkan insulin, menurunkan glukagon. Yang ada biasa kan di mana? Di intestine. Ya, di sel kalau nggak salah ya, di sel dia juga bisa menurunkan berat badan. Ya. Terus nanti bisa memperlama hasil enzim. Ya. Terus kemudian mendivisi glukagon, simulasi glukagon, dan dia bisa menekan rasa lapar. Dia terjadi seperti sentral, menekan rasa lapar. Ya. Jadi kalau dia nggak makan, nggak apa, merasa nggak lapar, karena merasa kenyang terus. Ya, kemudian kita berminggu sekali. Nah ini FDS jadi terus ada development types, yang contohnya type. Nah, yang paling sering di ini ya, yang di hype banget tuh sekarang semaglutide. Dan yang paling baru namanya tirzepatide. Waduh, ini pakai COVID lagi. Ini tadi sudah bagus semaglutide, yang ini lebih bagus lagi. Harganya ya jangan ditanya. Harganya bisa sampai 4 juta. Jangan berharap 4.000 ya kan? 4.000 aja metformin aja cukup ya. Harganya jutaan, modelnya kayak koper, ya kan? Nah
karena kalau dia buat perusahaan dia juga bekerja sebagai agonis GIP reseptor. Sama dia juga dihasilkan dari iritasi juga. Ya intinya apa sama-sama dia bisa menurunkan glukosa. Ya. Oke, terus kemudian kontrindikasinya metformin dan lain sebagainya. Ya. Dan dia bisa diberikan pada pasien dengan CVD. Apa CVD? Hiposplasmosis, riwayat jantung, ada sklerosis, tapi dia dengan DM mau berikan apa? Metformin dulu dong. Ini namanya metformin, ya kan? Metformin baru nggak ada, dia punya uangnya. baru dialbedo anabolis. Kira-kira nggak boleh pada yang kalau misalnya efek samping metformin apa tadi? Metformin Masih dosis? Terus Kalau yang hipoglikemi tadi, glikemi tadi itu ya. Itu ujian tadi ya. alhamdulillah. Terus habis itu, nah ini menurut penelitian, ya ada meta-analisis ya tentang bandingan 3 obat semaglutide, liraglutide dan pirfenidone. Yang pirfenidone itu yang paling bagus untuk melakukan HbA1c. Sebenarnya di penelitian lain dia paling bagus juga melakukan gaya-gaya, ya itu juga ada. Tapi tetap ya beberapa bulan yang lalu saya juga update ya ternyata seperti ini juga bisa menyebabkan cancer. Semaglutide juga bisa menyebabkan kebutaan. Kayak kaki, ya kan? Terus mungkin gemuk ya, lagi sehat gitu kan ya. Saya ini yang kami. Tapi nggak gemuk amat ya. Oke, ini ada mekanisme kerjanya. Dia bisa mempengaruhi mana otak, karena dia terjadi juga di sentral. Dia bisa menekan rasa lapar. Di jantung ya, dia juga bisa melakukan hipertensi, di liver ya, dan lain sebagainya ya. Terus di pankreas ya, di GLP-1 ini ya, dia juga bisa ini semua efeknya. Nah, DPP-4 enzim itu adalah enzim bisa mengaktifasi GLP-1 dan GIP-1. Jadi kalau misalnya dia cuma cepat banget kok, ya dia kerja cepat karena langsung diaktifasi sama DPP-4 enzim. Makanya kenapa ada orang DPP-4 inhibitor. Jadi kalau ada DPP-4 inhibitor sama GLP-1 analog bagus mana? Menurut kalian lebih kuat mana? Lebih bagus mana efeknya? Tetap GLP-1. Kenapa? GLP-1 kan hormon invertin, ya kan? Dia langsung aja menghasilkan insulin. Tapi kalau ini kan enggak, dia pertama durasi GLP-1. Oh ya, satu lagi, sulfonylurea kenapa dia efeknya hipoglikemi? Karena dia tidak tergantung pada glukosa. Mau glukosanya rendah, mau tinggi tetap dikeluarkan sama dia. Karena dia termasuk insulin sekretaris. Paham ya? Kenapa dia efek hipoglikeminya dia tinggi? Jadi seperti obat yang lain. Oke, nah ini sama ya. Ini apa yang mau lihat kan high ya. Lira, semaglutide highest ya. Semaglutide highest. Wah, itu kesempatan malah lebih highest lagi ya. Nah ini ya, efek samping selain GI ternyata dia juga bisa ini retinopati, pankreatitis, ya termasuk thyroid tumor. Nah ini ya, bahaya juga macam. Efek samping yang sama juga ada pada DPP-4 inhibitor. Jadi efek pankreatitis itu biasanya 2 obat ini, GLP-1 analog dan DPP-4 inhibitor. Ya. Nah ini juga inhibitor namanya gliptin, ya. Ini dia sebagai dari inaktivasi, ya. Terus kemudian dia juga tidak berpengaruh terhadap body weight. Jadi kalau misalkan di muskuler, tadi yang nggak ada metformin, nggak ada GLP-1 bisa memberikan DPP-4 inhibitor. Nah ini ya, dia bisa bekerja juga di radiosit, ya, menjadikan protection ini ya, jadi mekanismenya seperti itu. Nah tadi yang untuk yang DPP-4 ini bisa, jadi sama efek sampingnya hampir sama seperti GLP-1, tapi tidak sebesar GLP-1. Oke, kemudian alpha glukosidase inhibitor dia jadi dihasilkan di basal intestin. Namanya adalah apoptosis. Dia mengontrol gula darah 2 jam postprandial, ya. Nah, efek sampingnya ini ya. Ini efek sampingnya tuh bisa GI problem termasuk flatulency, diare, abdominal bloating. Jadi kalau ditanya di dalam soal ini dia gampang sekali flatulen terus. Buat apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Paling sering adalah apa? Ya, dia juga bisa meningkatkan GLP-1 yang kan sama-sama di intestin, teman. Oke, terus dia bisa menurunkan beberapa obat. Ya, makanya kalau kita obat ini bicara.
Nah ini ya efeknya ya. Ketika misalnya normalnya seperti ini, kita karbohidrat ya yang kompleks yang dipecah oleh alfa glukosida menjadi karbohidrat yang sederhana yang bisa diabsorpsi. Ya, nah sama dia dicegah supaya tidak bisa diabsorpsi, tapi langsung dikeluarkan. Ya. Oke, nah sekarang SGLT2 dia kerjanya di mana? Di dalam ya, glifosine. Dia menghambat transporter SGLT2. Intinya supaya gulanya kan harusnya gulanya difiltrasi kan, gulanya nggak keluar ke urin kan. Nah, harusnya kan begitu. Nah, sama dia kayak tadi dihambat, kalau transporternya dihambat, gulanya malah disuruh keluar bersama dengan urin supaya tidak diabsorpsi, supaya tidak dikembalikan lagi ke sirkulasi. Ya, makanya kenapa urinnya isinya gula semua. Ya. Oke, nah manis benar manis ya, karena efek itu terus menerus. Efek sampingnya apa? ISK dia ya. Nah, dia bisa meningkatkan ISK. Yang paling sering adalah jamur ya, yang paling sering. Oke, nah dia juga bisa diberikan pada pasien-pasien dengan CVD. Nanti tadi yang bisa dengan penyakit jantung bisa diberikan obat apa? Metformin. Dua, Trias, DCD. Tiga, GLP-1 analog. Terus SGLT2 inhibitor. Ya. Yang efek glycol ya, nah ini ya. Oke, nah dia yang dibuang bukan hanya gula, tapi natriumnya juga dibuang ya, natriuresis ya, pengembangan urea, pengembangan DFR, pengembangan resiko dekompensasio cordis ya, dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah rekomendasi ya dari Kemenkes kalau nggak salah pakai ini ya. Ini ya, kalau misalnya dia pengobatan diabetes di rumah sakit, tidak ada pengobatan sebelumnya, tapi dia biasanya kurang lebih 8, maka mulailah dengan metformin. Kamu lihat ya, sambil semuanya itu dia mulailah dengan metformin. Nah, kapan ditambahkan obat yang lain? Ketika sudah menggunakan 1 atau 2 obat oral ya, tapi biasa biasanya masih 8 sampai 9. Maka harus kamu tambahkan atau kamu tambahkan dosisnya, ya, dan sebagainya. Ya, bisa kamu tambahkan dengan apa? Insulin basal. Ya. Oke, nah kemudian ini adalah protein dan kurangan ya. Nah itu tadi ada di sini semua. Apa namanya? Rangkumannya ya. Oh ya, termasuk apa? Kalau nggak boleh kamu berikan pada pasien-pasien dengan gangguan intestinal, termasuk IBD. Ada obstruksi di sana juga nggak boleh ya. Pankreatitis tadi pada apa? Pankreatitis saya. DPP inhibitor, Iya, dari GLP-1. Akmal satu sih. Oke, ini adalah status yang utama, ya, di mana yang bisa menyebabkan berat badannya naik, ya, GI problem dan lain sebagainya. Ya. Oke, kalau saya lihat mana yang paling banyak pengeluaran kebiasaan-nya? Metformin. Ya, sebenarnya jadi ada jadi kan ya. Nah, ada jelas ya, tapi jadi juga banyak ini ya. Jadi juga oke loh sebetulnya. Nah, ini juga sama. Nah, ini ya, ini adalah efek sampingnya. Nah, ini adalah rekomendasinya. Ketika biasanya kurang dari 7,5, maka rekomendasi utamanya tetap memberikan monoterapi metformin di awal. Ya, kalau nggak ada, kamu boleh berikan sebagai gorengan. Ya, dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Ya, sama ya. Nah, ini paling enak ya. Kapan memberikan bagaimana efek dia dari kardiovaskuler? Mana yang nggak boleh? Ya, ini hati-hati ya. Khusus yang saxagliptin, ternyata dia resiko terjadinya heart failure. Ya, dan sebagainya. Lihat nanti ini kalau kemana. Nah, ini juga sama yang kalian baca. Biasanya kalau saya sudah hafal, kalian baca ini untuk mengkonfirmasi ingatan kalian benar apa enggak. Kalian sih sudah ada ya. Mana kalau sudah kardiovaskuler berikan ini ya. Alhamdulillah. Belum baru masuk lagi.
Sabar. Ini seenak. Gastroesophageal reflux. Tutor tadi Ya. Reflux. Sphincter. Overweight. Peningkatan lower esophageal sphincter. Relaksasi. Iki sih tutor. Berapa sih bedanya macamnya? 2. Kamu besok kan ilmu. Nerd sama Apa? R. Oh, balik ini. Nerd Nerd sama dan R. non yang non erosi. Erosi. Satunya erosi. Bedanya apa? Yang erosi tadi belum erosi dong. Ya kamu mau lihatnya dari mana? Dari pemeriksaan. Endoskopi. Asik. Oke, nah kamu makanya kenapa kalau ada orang bilang, aku gastritis, aku gimana ada gastritis? Ya kan belum dicek gimana dia nih. Biasanya kita bilangnya dispepsia, karena nggak tahu dia mau fungsional atau kayak patological dispepsia. Ya. Obatnya apa? Residual dan only. Obat ini. Obatnya seperti cara kerjanya gimana? Yang mana pabrik ya jadi isinya kotor itu adalah pabriknya. Sampai langsung dipom. Akhirnya apa produksi asalnya tuh ya. Udah langsung nggak ambil pusing, nggak mau atasi dan dulu nggak hadir blokan tuh langsung KPI ya. Cuma nggak enak langsung KPI lah. Makanya kenapa kalian yang punya aslam gitu ya tuh kalian selesai ini pakai aslam lambung naik gitu ya jangan pakai Pinai. Efeknya besoknya baru. iya berikan apa yang kita Antasida. Antasida karena dia hanya menetralisir. Iya. Kamu berikan garam ya kan ya sudah ternetralisir atau satu lagi bisa berikan H2O. Iya. tapi apa namanya sih dikit oleh transfer gitu ya. Oke. Berikan kapan? Minimal 4 minggu. Efek samping jangka panjangnya apa sih? Bisa jangka panjangnya atau Meningkatkan infeksi, meningkatkan hati-hati dengan absorpsi dengan obat-obat yang lain, terus osteoporosis mengganggu absorpsi dari kalsium. Oh ya, termasuk kalau kita zolpidiol itu juga nggak boleh diberikan pada pasien-pasien dengan osteoporosis karena dia bisa menyebabkan kanker. Sama dia juga bisa menghambat absorpsi dari kalsium. Ya. Oke, nah ini ya seperti kan keluar ya, seperti biasa ya. Nah ini yang menghambat secara irreversible, jadi nggak bisa dikembalikan lagi. Beda seperti apa jadinya? PC, PCAB, potasium. Channel ya kan? Nah, ya ini sama, dia bekerja pada pam yang sama sama DPS, tapi beda ikatan. Yang satu irreversible, tapi kalau yang PCA dia reversible. Ya, sedangkan dia 30 menit sebelum makan. Oke, ini ya strategi dosisnya hati-hati karena dia penurunan vitamin B12 ya, imunogenesis dan lain sebagainya. Itu strategi kimia ya, jadi jika itu pada kasus seperti itu hati-hati resiko fraktur ya, dan meningkatkan infeksi. Ini yang paling bagus sama nanti. Resiliensi, adanya bagus, ya kan? Apa ya? Masa apa bisa dibilang berapa kali? 1 ya. Oke, nah ini ininya ya, algoritmanya bisa kalian baca. Ya, ini yang satu tadi ini sudah di ini yang satu lagi bisa dius esophagus ya, antibiotik ya kan, NSAID jelas ya. Kalau kamu punya NSAID, biasanya kita bilangnya apa ya? Penyakitnya gastritis, erosi, biasanya kan gitu ya. Oke, ini sekarang H2 broker dia kerjanya di mana? Obat histamin, saya tidak dikatakan dengan reseptor H2. Ujung-ujungnya H plusnya juga tuh asalnya dulu ya. Karena di awal H ini yang memberikan H2 ya. Kemudian CMI naik ya, total
kamu dia aktif menghasilkan H2, menghasilkan H+. Ya. Oke. Nah, contohnya apa di obatnya? Terus? Simetidin. Famotidin. Ya. Oke, ini farmakokinesisnya ya, bisa diberikan sebagai alternatif, ya kan? Untuk efek sampingnya bagaimana? GI problem juga, ya. Ada ginekomasti, ginekomasti kemarin efek sampingnya apa? Ayo, siapa tuh biliar? Ginekomasti, efek sampingnya apa kemarin? Nah, itu kali guys. Apa ya? Diuretik. Nah, diuretik yang mana? Untuk apa diuretik? Diuretik yang mana? Yang hemat? Kalium atau anti aldosterol. Contohnya S, namanya M, kalium. Menidin, oke. Spironolactone. Oh, malah ini pakai kosongnya ya, oke ya, kemudian apasida. Tadi ya, yang lebih cepat. Apasida itu ada dua kandungannya. Ada yang non-absorbable, ada yang absorbable. Tergantung kamu yang kandungannya yang mana ada MD, AL, CA, yang paling sering ada MD sama AL. Tapi hati-hati, AL bisa menyebabkan konstipasi. Kalau MD bisa menyebabkan sebaliknya iya. Makanya kenapa ada obat yang menggabungkan ini namanya dalam penggabungan supaya dia nggak konstipasi dan nggak. Gimana cara minumnya? Sebelum makan. Terus diminum ibunya biasanya cuekel sama seperti simeticon. Kamu pernah minum simeticon? Belum. Belum kan? Lek masuk angin minum apa di angin? Kalau angin. Iya, kalau angin. Gimana? Ya itu kan obat anti kembung. Iya. Ya kan? Anti kembung ya, tapi bukan anti flatulen. Ya, jelas anti kembung pasti flatulen. Makanya boleh minum saat kamu kuliah ya. Oke. Ya, ini kan keterangan dosisnya di bawah ya. Oke, terus kemudian simeticon. Nah, ini tadi ya anti dia bisa menjawab flatulen ya, defoaming agent ya, dia anti pegah, anti kayak kembung. Nah, dia membuat gitu ya, bisa membuat flatulen sebetulnya. Atau apa kok dari atas? Ya, dia membentuk, dia kan kalau misalnya kita banyak gabung ya, di usus ya, sama dia tuh kayak dilapisi namanya sulfatan. Kalau dilapisi lendir model seperti itu kan bisa pecah lendirnya, atau dia bergabung menjadi satu membentuk lendir yang berbentuk bubble yang lebih besar, foam yang lebih besar, ini lebih mudah dikeluarkan. Bentuknya cuek, dia bisa kombinasi dengan antrasida. Nah ini tadi ya saya bilang PCAB ini yang saya kemudian gambarnya sini. Yang atas itu dalam PPI ya. Kalau misalnya PPI ya dia kerjanya kan di ini ya kita kalau di nanokalnya atau di HKT biasa dua-duanya sebenarnya sama. Tapi kan itu katanya kita fleksibel. Dia harus ketemu dulu sama lingkungan yang asam baru bisa aktif. Makanya dia disebut sebagai program. Bedanya kalau PCAB enggak begitu ada langsung aja diikat sama dia. Ya, dan kalau misalnya untuk itu pintar dia melakukan kompensasi ketika rasa terduduki sama dia akan muncul baru lagi nyuri surface proton pump muncul lagi proton pumpnya. Makanya kenapa efeknya dia kalau pakai PPI kan lama. Kenapa? Karena PPI yang ada hanya bisa mengikat mungkin salah satu atau salah dua proton pump. Yang lainnya muncul lagi nggak bisa diikat sama dia. Beda seperti ini tadi. Begitu ada dan masih ada stoknya potasium langsung ditambah. Ya. Karena dia sebenarnya ikatannya reversibel ya. Konsepnya bagaimana dia lebih cepat daripada yang PPI. Kenapa nggak dipilih yang PCA menjadi lymphopumper? Kenapa? Tadi lagi-lagi kamu milih obat yang rasiomas menjadi pertama tidak hanya melihat dari efekasi, kamu belajar dari cost effect mahal dan nggak ada di semua Askes. Oke, terus kemudian ini yang ini sama ya, bedanya FTS sama yang pemotrazan. Oke, ini supralfat. Tahu kan supralfat pernah minum?
dispepsia. Saya nggak stres ya, Oh, kita dong stres soalnya. ya bilang, tapi nggak minum emang kayak apa stimulan ya. Tahu itu. Supralfat ya, supralfat itu namanya bentuk kompleks muatannya diikat seperti yang negatif dan positif diikat sama dia bentuk kompleks yang bisa sebagai mukoprotektor ya, melalui silang lambung. Ya. Oke, ini ya treatmentnya bisa untuk GERD pada demensi. PPI boleh nggak pada demensi? Boleh. Anestesi boleh nggak? Boleh. Hidroklorid boleh. Ya, supralfat boleh. Ini adalah, jadi kalau saya GI bleeding ya bisa menambahkan dengan supralfat. Pemberiannya bisa 4 kali dalam 1 hari pada saat lambungnya kosong. Ya. Efek sampingnya apa sih? Bismut ini biasanya obat yang dikombinasikan menjadi quadruple terapi pada kasus infeksi H. pylori. Saya pernah diajarin infeksinya? Infeksi Belum juga. Saya quadruple terapi dan quadruple terapi. Biasanya bismutnya pasti quadruple terapi. Efeknya banyak, dia ada 2, ada subsalisil dan ada subsitrat. Ya, kalau misalnya yang subsalisil biasanya digunakan untuk diare. Ya, tapi kalau misalnya subsitrat itu yang dia membawa efek proteksi sebagai antimikroba. Dia biasanya diberikan pada H. pylori biasanya subsitrat. Ya. Oke, terus dia sama yang stimulasi otak, berarti fokus bikarbonat. Ada subsalisil ini biasanya untuk apa namanya diare ya. Tapi kalau efek antimikroba juga yang subsitrat. Dan kemudian ini yang kotak banyak tahu karena bisa kalau digunakan pada kasus apa ini? Opsin kan? Pematangan sel. Nah, ini juga bisa karena ini kan termasuk analog prostaglandin. Dirilis sama dia prostaglandinnya yang bisa memproteksi lambung, proteksi. Ya, diberikan kapan bisa 3 sampai 4 kali. Ya. Ya, jadi nggak jadi harus ini namanya ya rangkumannya ya sampai baca nanti. Nah, saya akan meningkatkan motilitas ya. Ada golongan purgatif termasuk meningkatkan motilitas, motilitas, anti-diare dan nanti spasmodic ya. Kan kalau saya kalian misalnya minum suplemen, ada kan sebenarnya minuman itu yang seduh bentuknya terus kamu seduh dengan air, terus biasanya mulus gitu kan. Upahnya isi perut, tapi membuat volume itu lebih besar. Volume BAB-nya lebih besar dan kayak ada gelnya, ya. Kau minum, ya. Ini kan memang ada di itu termasuk berlebihan biasanya, ya. Itu namanya dalam yang dulu yang laksatif, ya. Kalau yang seperti laksatif itu yang dia menarik air, peningkatan mobilitas sebenarnya. Bisa langsung dijual. Ayo lakukan kemarin obat apa? Ayo lakukan apa dek? Loh ya iya maksudnya gimana kalau dilihat kemarin obat apa itu? Nah, kasus hepatis. Yang mananya? Apakah sama sirosis diberikan lakulus? Yang mana? Yang itu pokoknya. Yang mana? Yang ensefalopati apa? Oh iya. Efeknya bagaimana? Fatulen, kram, diare dan lain sebagainya. Ini juga sama. Obat-obatnya, donor-donornya. Ya, ingat ya, kalau sumber ya, kalau sumber wangi yang kayak di sini ya, itu kayak tahu ya. Bisa sodium. Biasanya kalau di telinga. Kalau di telinga itu ada juga namanya dosa sodium untuk melunakkan suplemen. Ya, sama aja ya. Untuk mengencerkan ya, supaya mudah dikeluarkan ya. Stimulan laksatif ya, soalnya bisa modul. Nah, bisa modul ini obatnya apa nih? Dul ya, bisa modul ya. Oke. Nah, ini juga sama ya, ini adalah rangkumannya. Ini juga prokinetic agent. Prokinetic agent yang meningkatkan mobilitas juga ya. Mungkin yang paling menarik ini ya, domperidone sama metoclopramid. Yang paling sering kalian ya. Itu merupakan antagonis D2 reseptor ya. Metoclopramid hati-hati ya, dia juga bisa menyebabkan efek sampingnya itu tadi ya, involuntar apa itu ya,
gangguan gerakan involunter, ya, ada sekitar dyskinesia dan lain sebagainya, ya. Kalau organ sentral biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan dia sini di sentral, memiliki serotonin, ya, dia bisa digunakan untuk kasus-kasus yang post chemoterapi. Sebenarnya begitu, karena mengakibatkan aja organ sentral, gitu kan. Sebenarnya dia kan di kompleks, ya. Dia kembali ke mana itu cukup, ya, atau metopramid. Nah, dia anti-epileptik, ya. Tadi domperidon, ya, selain prokinetik dan juga metopramid, dia juga bisa sebagai anti-epileptik, ya. Oke, domperidon dia juga bisa bekerja di mana? CTZ, ya, di CTZ ini, kemoreseptor di dasar, ya. Oke, ini yang anti-epileptik, ya, sama tuh banyak ya, dikerjain di mana? Apa boleh reseptor 5HD3, ya. Oke, ini yang kemarin ada hyosin. Apa hyosin kemarin? Antikolineptik hyosin, butyl bromide. Buat apa kemarin? Di hematofilia. Aduh, gak tau deh. Hah? Buat menurunkan nyari, ya. Karena ada apa kolik biliar, nah, bisa memberikan golongan antikolik, ya. Oke, ini juga sama, ya, kita ada sentral tadi, ada sentral, sentral dan sebagainya, ya. Yang memiliki efek yang lumayan cukup kompleks, ya, sebagai anti-inflamasi, menangani resistensi insulin dan lain sebagainya, ya. Digunakan bisa sebagai kemoterapi atau fosoterapi, ya. Anti-epileptik, metopramid, ya, efeknya ini disorder movement, ya, metopramid. Makanya hati-hati, ya. Ada orang yang selama ini juga terputar atau tangannya gerak-gerak. Oh, udah seperti itu jangan diulang pakai kembali itu nanti. Oke, ini sama juga. Nah, ini mungkin, ya. Ada IBD dan ada IBS. Bedanya apa? IBS syndrome Meniere disease. Sindrom kamu pernah nggak? Atau kalian pernah punya pengalaman seperti ini? Misalnya dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, ya, 1 bulan ini kalian ada perubahan pola BAB. 1 minggu ini konstipasi, minggu depan diare, nanti minggu lagi, sebenarnya minggu lagi, sudah bisa berubah. Apalagi misalnya kalau kalian mau ujian, kalian diskusi pacar, nanti kalian langsung konstipasi, bukan diare, bisa aja, kayak dapat eksis kan? Ya, nah itu penyebabnya kalau misalnya penyebabnya stresor atau psikis itu biasanya disebut bawah sindrom. Obatnya bagaimana? Tinggal kamu kasih simptomatik, ya. Intinya kalau misalnya dia nyeri yang memberikan antispasmodic seperti hyosin, jangan. Terus intinya adalah kalau misalnya ini kamu berikan aja simptomatik, kalau dia konstipasi maka berikan antikonstipasi, ya kan? Kalian dulu dari mana deh? Lama banget ke belakang. BAB kok berjamaah ini nyeboi barengan. Oke, ya. Oke, ini ada halus kayak setron. Jadi sama kalau dia ada konstipasi maka berikan antikonstipasi. Kalau dia diare maka berikan anti diare. Tapi yang paling penting hilangkan psikisnya, masalah psikisnya. Ya, yang kedua adalah bowel disease. Ini kalau saya kalian atau sekalian kalian, ya, ada BAB ada berdarahnya. Dari berdarah, tapi nggak ada arahnya ke CA, nggak ada arahnya ke bukan hemoroid. Bisa aja ada inflamasi. Bedanya, ini kan IBD ada 2, ada Crohn disease, ada ulcerative colitis. Apa deh ini? Ulcerative colitis itu apa? Yang belum diajarin tadi. Namanya juga ulcerative colitis. Artinya nanti pasti kan ada di kolon toh. Inflamasi yang disebabkan di kolon. Kalau Crohn itu mulai dari atas sampai bawah. Cobblestone, ada lagi big pipe. Oh boy, gue yang merah paham yang apa, tapi es itu biasanya yang keluar di soal-soal, ya. Big pipe, kita ulcer, ya. Cobblestone, kalian hafal kan masih keluar. Oke, ya, nah ini dia obatnya apa nih? Kalau ada salah ada sulfalazin, mesalazin, ya, namanya dan zinzinnya, begitu, ya. Nah, dia sebagai anti radang. Ya, dia sebagai anti radang dan ternyata dia bisa mempengaruhi kesenjangan dari NF-κB. Ini kan prekursor untuk inflamasi, ya. Yang namanya dia lambat, termasuk menghambat mast cell. Jadi kalau ini atau asa ini, ya, dia bisa terbagi kondisi moderate, ya. Biasanya sih ulcerative colitis, tapi kondisi juga bisa. Ya, tapi
tetap biasanya dengan konsul dokter ya, karena ini kompetensinya 1 atau 2 ya. Bagaimana cara mendiagnosisnya? IBD-DBS dengan pemeriksaan ayo yang dari bawah pemeriksaan apa namanya? Kolonoskopi. Kalau kamu lihat apa GI bleeding namanya Endoskopi.